Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pendidikan Pancasila Ibu Istiqomah Hafiz dan teman-teman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa untuk kita semua. Tidak lupa juga sholawat serta salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya Kirana Isabella dan teman saya Kapia Dwi Puspita akan menjelaskan topik presentasi tentang Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem etika, yang kedua, etika kehidupan berbangsa. Sebelum masuk ke pembahasan pertama, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai etika politik. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, hingga pergaulan hidup tingkat internasional diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler, dan lain-lain. Selanjutnya, materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Kapia Dwi Puspita. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena sama-sama mengajarkan tentang nilai-nilai mengandung kebaikan. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, tetapi bagaimana meninggikan nilai-nilai yang ada menjadi suatu hal yang lebih memberikan manfaat kepada yang lain. Hakikat etika Pancasila adalah suatu yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang harus dijadikan sebab sehingga terbentuknya etika Pancasila. Etika Pancasila juga menunjukkan hakikat atau substansinya, yaitu kata dasar Tuhan, manusia, rakyat, dan adil. Berikut hakikat etika Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Yang kedua, sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia biasa. Yang ketiga, sila persatuan terletak pada kesediaan hidup bersama sesuai warga yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Keempat, sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata, yaitu deontologis, atau menekankan pada tujuan belakang, yaitu teologis, tetapi lebih menonjol keutamaan yang terkandung dalam nilai-nilai keadilan itu sendiri. Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut memberikan perilaku manusia di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Kirana. Materi yang kedua yaitu etika kehidupan berbangsa. Etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai warga bangsa. Pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, acuan utama bagi terwujud masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individu maupun secara budaya. Kesimpulannya adalah Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga merupakan suatu penghubung antara dasar negara dengan etika berpolitik. Pancasila dalam bidang pendidikan memberikan kontribusi yang besar khususnya di Indonesia. Dengan adanya Pancasila, maka bangsa ini memiliki dasar negara sebagai referensi berdirinya negara.
Dengan hal ini maka akan memberikan pengaruh positif negara dalam bernegara. Hal ini sebab oleh adanya Pancasila maka dapat memudahkan negara menjalankan sebuah negara yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan, perwujudan dalam sila-sila. Demikianlah penjelasan pada kali ini. Saya kira Nisa Bella Solekan sebagai moderator dan teman saya Kavia Dwi Puspita sebagai pemateri pertama. Tentunya memohon maaf apabila ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.